Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pengacara Rizik Syihab bernama Alamsa diamankan polisi membawa senjata tajam di mobilnya. Sumber saya dari YouTube. Polisi telah menangkap mobil pengacara Rizik Syihab bernama Alamsa, dan pada saat mobil tersebut digeledah mobil tersebut dan menemukan pedang dan pisau pendek. Pisau pedang ini maksudnya pedang panjang lah nih ya, dan pisau pendek ada 2. Ditemukan senjata tajam tersebut dari dalam mobil Alamsa tersebut. Kata supir mobil pribadi Alamsa tersebut bahwa pedang dan pisau tersebut milik Alamsa, karena katanya setiap kemana pergi sering membawa pedang dan pisau pendek tersebut. Pengakuan Alamsa, pedang dan pisau pendek tersebut selalu dibawa untuk mengupas mangga dan memotong kabel dan lain-lainnya dalam mobil kalau ada masalah. Tetapi alasan Alamsa tidak masuk akal untuk membawa pedang hanya untuk mengupas mangga, dan pedang itu mana bisa digunakan untuk mengupas mangga. Paling pisau yang kecil itu yang bisa digunakan mengupas mangga. Tetapi kalau pedangnya tersebut tidak mungkin itu bisa mengupas mangga itu, karena sifatnya itu panjang dan lain sebagainya. Perbuatan Alamsa ini sedang mengikuti sidang Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Apa membawa pedang tersebut untuk menjaga dirinya dari ancaman orang lain, padahal sudah ada polisi untuk menjaga keamanan. Apakah hal yang lainnya kita tidak tahu. Tetapi polisi sedang memeriksanya, meminta keterangan apa motifnya membawa pedang tersebut di dalam mobil tersebut. Karena kalau melihat alasannya tersebut kurang masuk akal. Katanya membawa pedang tersebut hanya untuk motong mangga, dan juga kalau ada kabel-kabel yang putus dan lain sebagainya. Hal itu kurang tepat saya lihat. Jadi Alamsa ini dia sebagai seorang pengacara atau sebagai seorang pengacara yang mengetahui aturan hukum yang berlaku bahwa membawa senjata tajam dilarang undang-undang yang ancaman hukumannya di atas 3 tahun. Sebenarnya dia harus tahu dia seorang pengacara, dan pengacara Rizik Syihab lagi. Dan dia harus tahu sebenarnya bahwa membawa senjata tajam itu dilarang undang-undang itu. Ancaman hukumannya sampai 3 tahun, lebih 3 tahun itu. Dan dia seharusnya, tetapi dibawanya, apakah dia untuk gagah-gagahan, apakah untuk persiapan dalam rangka sidang daripada Rizik Syihab tersebut yang banyak pengunjungnya, yang mungkin ada ancaman dari luar, kita tidak tahu. Tetapi kurang tepat, karena dia pengacara Rizik Syihab, tentu tidak ada yang mengganggunya di pengadilan tersebut. Paling kepolisian, padahal polisi juga melindungi semua pihak, tidak terkecuali pengacara dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada gunanya dia membawa pedang tersebut atau pisau tersebut dalam sidang Rizik Syihab tersebut. Tidak ada, karena dia pihak daripada Rizik Syihab sendiri, dia sebagai pengacara Rizik Syihab, bukan pihak lawannya dia. Sehingga tidak mungkinlah ada sifatnya yang menentang daripada Alamsa tersebut dari kelompok Rizik Syihab. Justru kelompok Rizik Syihab akan melindungi Alamsa tersebut kalau ada apa-apa, karena dia sebagai pengacara Rizik Syihab tersebut. Jadi dugaan saya, jadi alasan dari si Alamsa ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal, katanya bawa senjata tajam tersebut berupa pedang dan pisau itu untuk mengupas mangga dan juga memotong kabel-kabel kalau ada masalah. Sesuatu hal yang tidak masuk akal alasannya tersebut. Padahal dia seorang pengacara. Seorang pengacara itu adalah dia tahu aturan hukum bahwa membawa senjata tajam itu dilarang undang-undang dan ancamannya cukup berat itu.
harapan saya dalam menangani perkara daripada alam sana ini polisi supaya menerapkan asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Baik dia seorang pejabat, pengacara, tokoh agama, pengusaha, bila melakukan perbuatan kejahatan harus dihukum sesuai aturan hukum yang berlaku. Polisi jangan sampai bertindak secara diskriminatif, karena alam saya tahu sebagai seorang pengacara tidak dituntut, tetapi kalau orang-orang biasa dituntutnya, dan itu tidak boleh. Dan juga polisi di sini harus tegas bertindak, dan juga dia tidak boleh berpihak kepada siapapun, dan sifatnya dia harus adil bertindak polisi tersebut. Jadi dalam menghadapi perkara alam saya ini, dia harus bersikap melandasi daripada asas equality before the law, atau persamaan hak di depan hukum. Jangan dia polisi itu bertindak dengan alasan bertindak diskriminatif. Kalau tahu seorang pengacara, dia tidak mau menuntutnya. Tetapi kalau bukan pengacara, orang biasa saja dituntut. Jangan sampai demikian polisi bertindak. Jadi harapan saya, polisi supaya bertindak secara equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Siapapun yang melakukan kejahatan harus diproses sesuai hukum yang berlaku sampai ke pengadilan. Sekian dan terima kasih.